Pernah dengar istilah breakout ya? Nah, kalau breakout itu kan gampang ya Sobat Trader kenali, yaitu adalah penembusan suatu area support atau resisten. Nah, kalau tidak terjadi breakout, itu namanya adalah rejection. Rejection atau bahasa Indonesia adalah penolakan. Jadi, biasanya pergerakan harga itu akan menguji area-area yang menjadi support atau demand, resisten atau supply area. Apakah area tersebut area yang valid atau tidak? Nah Sobat Traders, pada video kali ini saya mau bahas tentang rejection. Karena penting banget ya, rejection itu kalau kita ketahui ada rejection, biasanya memberikan signal untuk reversal. Dan kalau ada signal reversal, tentunya kita bisa buat untuk entry market. Oke Sobat Traders, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini ya. Oke traders, jadi saya akan kasih tahu dulu ya mengenai pengertian rejection ya dalam trading. Oke, rejection itu gampang ya, arti katanya penolakan. Jadi ada penolakan dalam ketika harga bergerak melewati atau menguji area tertentu ya. Jadi rejection atau penolakan harga adalah satu fenomena di mana harga menguji dan memvalidasi area atau level. Biasanya levelnya itu support atau demand, resisten atau supply dalam analisa teknikal. Nah, level support atau resisten yang diuji tidak berhasil ditembus ya. Jadi udah diuji nih, tapi ternyata nggak berhasil ditembus. Nah, itu biasanya meninggalkan gitu ya shadow atau sumbu-sumbu atau bayangan-bayangan ya. Shadow atau bayangan bahasa Indonesianya ya, yang menunjukkan bahwa telah terjadi penolakan pada area tersebut. Ya, contohnya kayak gini ya. Nah, ini rejection pada support area atau support zone dan demand zone gitu ya. Nah, Sobat Trader bisa lihat, biasanya kan resisten itu kan adanya di atas ya, harga atas, tahanan atas, atau biasanya kalau historinya biasanya di sini ada level-level tertinggi sebelumnya. Nah, jadi kalau pergerakan dari bawah lagi naik dan dia akan menguji resistance zone. Nah, di sini bisa kita lihat ada sampai 4 kali menguji area tersebut dan ternyata tidak terjadi menembus. Kalau menembus kan dia keluar melewati resistance zone. Ternyata kita lihat tertolak ya. Kemudian sempat harga misalnya katakanlah ini di time frame H1 ya, naik nih melewati resistance zone, tapi sampai penutupan H1 ternyata dia tertolak ya, ada perlawanan dari area ini dan akhirnya ditutup bahkan di bawah dari area tersebut ya, jadi candle bearish. Kemudian dicoba lagi sampai 4 kali nih Sobat Traders ya. Artinya di sini ada kekuatan daripada seller ya. Jadi seller menekan, tidak membolehkan adanya upaya buyers yang mencoba menginginkan harga naik ya. Jadi kita bisa melihat adanya rejection dengan candle itu terlihat ada shadow. Kemudian demikian juga pada demand zone ya, ketika harga lagi turun ya, tren turun, maka dia akan menguji area support atau demand ya, demand zone atau area zone ya. Kita lihat diuji bahkan sampai beberapa kali ya. Kalau kita hanya melihat saat lagi running harga, misalnya di sini ya, running harga nih, harga turun misalnya katakanlah di sini emas di 1900, harga turun sampai 1895 misalnya. Wah, kita pikir ini wah ini udah break gitu ya. Ternyata kalau kita tunggu ya, misalnya katakanlah ini H1 sampai closing candle ternyata tertolak ya. Dan kita lihat harga tidak diizinkan melewati atau menembus demand zone. Ini yang namanya price rejection. Berarti ada tekanan dari buyers yang tidak menginginkan harga tembus ke bawah. Nah, Sobat Traders, nanti bagaimana cara tradingnya? Itu nanti bagian kedua ya. Oke, cara menemukan rejectionnya gampang ya, yaitu kita lihat adanya tadi ya, sumbu-sumbu atau rejection atau shadow. Shadow itu artinya yang sumbu ya, yang di atasnya body atau di bawahnya body. Oke, jadi Sobat Traders harus tahu apa itu yang namanya sumbu atau shadow dari candlestick. Nah, ini contoh ya. Jadi saat harga naik ya, mencoba naik dari bawah, menguji resistance zone atau area resisten yang sudah kita tandai sebelumnya, ternyata harga pada saat closing candlenya tertekan ke bawah. Nah, ini kita abaikan aja mau dia
close-nya merah atau hijau ya. Yang penting dia harga tidak melewati, body candle-nya tidak melewati resistance zone. Nah, ini namanya shadow. Jadi kalau sobat trader melihat ada shadow seperti ini nih berarti terjadi rejection atau penolakan. Oke, demikian juga kalau kita lihat shadow-nya panjang ya, dari atas berarti kuat ya, rejection dari seller. Nah, ini kita perlu candle konfirmasi satu lagi untuk kita bisa open posisi sell. Nah, lalu untuk saat lagi harga turun ya, lagi turun, kita lihat dia menguji demand zone. Lalu kita lihat nih ya, si candle ternyata ada rejection dan cukup panjang nih sumbunya ya, atau shadownya. Dengan demikian kita melihat kuatnya perlawanan atau rejection dari demand zone ini. Siapa yang mereject? Yang mereject berarti buyers ya. Buyers itu nggak menginginkan harga turun, tapi mungkin di sini sudah banyak posisi buy limit ya, sehingga begitu harga turun menyentuh maka buy limit aktif. Kalau banyak posisi buy, harga berarti terdorong akan naik gitu ya. Oke sobat traders, nah ini mantap lagi ya. Jadi rejection ini sebagai isyarat reversal ya, isyarat reversal. Oke. Nah, yang muncul biasanya candle pin bar ya, candle pin bar. Nah, kalau ini biasanya dari atas ya. Kalau ini biasanya dari atas, jadi strong price rejection dari atas atau dari seller. Jadi ketika harga mau naik ternyata dilawan sama seller. Oke. Jadi panjang shadownya. Nah, bisa juga dengan candle engulfing. Contoh ya, ini lagi tren turun ya, tren turun. Memang nggak ada shadow kayak gini ya. Jadi ini yang kedua nih, candlenya bentuk engulfing. Jadi katakanlah ini area support atau support zone. Harga sempat turun nih di support zone, tapi pada saat harga berjalan ya dalam time frame tersebut ternyata harga dibawa naik dan close-nya melewati candle sebelumnya ya, di atas candle sebelumnya. Jadi ini menaungi candle bearish, berarti namanya bullish engulfing. Nah, kalau sobat trader melihat nih ada pola bullish engulfing, berarti dia menolak ya, menolak penurunan, dan ini juga menjadi signal reversal. Sobat trader menunggu candle satu lagi. Kalau close bullish seperti ini, maka ini sudah potensi atau peluang atau signal untuk buy. Oke sobat traders, jadi caranya kayak gini ya, menunggu. Jadi memang ada kalanya si traders ini harus sabar juga ya, ketika misalnya harga turun nih. Tapi di sini sobat trader udah tahu di sini ada support area. Sobat trader ketika harga di sini misalnya mau sell tanggung gitu kan, takutnya nanti ada rejection gitu. Lebih baik biasanya nunggu ya, apakah ada breakdown maka akan lanjut sell, atau rejection dia bersiap-siap untuk ambil posisi buy kayak gini ya. Kalau misalnya buy sudah ada pin bar begini, maka setelah pin bar atau nunggu konfirmasi candle berikutnya bisa buy dengan pasang SL sedikit di bawah sumbu low-nya ya, dengan RR bisa 1:2. Oke, demikian juga dengan ketika ada rejection dari seller ya. Kita lihat nih, ini udah mantep banget ya, rejection sumbunya panjang, lalu bodinya juga merah. Ini kan kalau tren naik lalu ada rejection, ini kan ada pola ya. Ini pola namanya shooting star ya kan. Jadi atau hanging man ini ya. Jadi ini mantap deh ya pokoknya ya. Kita pernah pelajari, bahas juga di video sebelumnya ya. Nah sobat trader bisa menunggu candle satu lagi buat konfirmasi, atau langsung sell ketika close-nya seperti ini dengan pasang SL sedikit di atas sumbu atas dari candle tersebut, dan risk reward bisa 2 kali lipat. Oke, sekarang kita lihat pada grafik MetaTrader ya. Oke, sobat trader, sekarang kita lihat pada grafik MetaTrader. Di sini ada GBP USD daily ya. Nah, ini kita sudah buat ya, atau mapping di mana ada area demand. Nah, area demand ini kita bisa pakai candle terakhir ya, ketika harga turun lalu ada wave untuk naik ya. Jadi ini candle terakhirnya bisa kita jadikan sebagai demand zone-nya. Oke, tapi karena ini daily berarti ini areanya besar juga ya. Tapi ini bisa dipakai juga sobat trader kalau lihat di H1 atau H4 ya. Oke, jadi ini anggap
Ini saya sudah tandain, ini adalah saya bikin ya namanya. Berarti di sini adalah mau bikin support zone boleh ya. Sobat traders bisa lihat bagaimana ada 3 kali percobaan harga turun ke area support. Oke, tapi semuanya secara daily ya ini tertolak. Berarti di sini ada buyers ya, ada tekanan dari buyers ya yang tidak menginginkan harga itu turun menembus area ini ya. Di bawah low-nya adalah 1.25897. Jadi, dan yang terakhir ini ya, kita lihat bagaimana shadow-nya panjang ya. Shadow-nya cukup panjang, lalu bodinya di atas. Nah, ini artinya apa? Kuatnya rejection. Nah, sobat trader bisa lihat ya, kita bisa mungkin gimana cara tradingnya ya. Kita sudah tahu ini ada rejection. Ya, lalu berarti rejection itu kan artinya apa? Signal untuk reversal dari lagi bearish ya bisa menjadi reverse ke atas ya. Kita bisa juga tambah-tambahin ya, misalnya analisa kita nih. Oh, ini ternyata juga sudah break resistance trendline ya. Ini kan sudah break resistance trendline dan harga turun juga menguji lagi kan. Jadi kayak apa? Retrace gitu. Dan ini mantep nih kalau misalnya sobat trader mau nunggu lagi, mungkin nunggu candle-nya candle bullish satu lagi ya untuk menandai atau buy stop di atas ini ya, di atas high dari candle pin bar ini di 1.2763 di sini ya. Jadi bisa buy stop. Jadi kalau dia memang lewati high yang rejection kemarin, high candle rejection, maka dia bisa naik dan ini bisa untuk tradingnya apa? Swing trading. Jadi sobat trader bisa manfaatkan dengan adanya rejection di area support atau di main area ini ya, ada konfirmasi candle lainnya dan ini signal untuk reversal. Oke. Nah, kalau kayak gini kita bisa coba ya buy stop. Sekarang harga di 2716 ya. Coba kita atau kita buy saja sekarang ya. Seperti ini sobat trader, ini low-nya adalah 2613. Jadi kita bisa pasang sedikit di bawah low ya. Berarti di 2600. Lalu kita bisa TP-nya di sini ya. 1.29. Oke, kalau ini belum sampai 1/2 ya kita pasang di sini saja ya. Take profitnya 1.3. Nah, jadi 1/2 ya. Jadi ini memang buat swing trade. Tapi ini sebagai satu contoh, sobat trader mau gunakan ini untuk day trade di H1 juga boleh dengan target-target yang disesuaikan. Oke, mantap. Oke, demikianlah video tentang rejection ya. Tadi mantap juga ya, kita bisa set up untuk posisi trading ketika adanya rejection. Oke, kalau ada pertanyaan ketik di kolom komentar. Buat kalian yang belum punya akun untuk trading, buka akun di broker lokal yang resmi ya, supaya kalau mau withdrawal gampang dan aman. Oke, langsung aja di Java Global Futures.